Shalom Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan sharing apa yang saya dapat dari Kejadian 7. Sebelum itu, marilah kita baca Kejadian 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu." lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anakmu dan istrimu, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupilah segala bumi tinggi di seluruh kolom langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang rayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidupnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Nah, Kejadian 7 ini seperti bayang-bayang akhir zaman. Tuhan berhak membunuh kita
karena Tuhan menciptakan kita. Nah, tahu dari mana kejadian 7 ini kayak akhir zaman? Taunya dari Matius 24 ayat 38 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyiapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya pada kedatangan Anak Manusia. Nah, di kejadian 7 ada beberapa orang dan hewan yang masuk ke dalam bahtera itu. Yang pertama ada Nuh. Nuh ini bisa masuk karena dia benar di hadapan Tuhan. Kita bisa baca di ayat 1 dan 2. Lalu ada anak-anak Nuh dan istri Nuh. Nah, kenapa mereka bisa masuk? Karena mereka ini keluarga Nuh, dan mereka dibenarkan oleh karena Nuh benar di hadapan Tuhan. Terus ada juga istri anak-anak Nuh. Ini sama kayak keluarganya Nuh. Lalu ada setiap jenis hewan, kecuali ikan. Nah, dari sini kita tahu kalau orang benar itu penting karena membawa keselamatan. Seperti karena Nuh, istri dan anak Nuh diselamatkan. Orang benar itu menurut aku orang yang hidupnya sesuai dengan tujuan Tuhan. Contoh, Nuh tujuannya untuk membuat bahtera dan selamat dari air bah. Dan Nuh berhasil mencapai tujuan itu. Maka selamatlah dia dan keluarganya. Nuh juga menjadi teladan untuk keluarganya untuk taat kepada Tuhan. Salah satu alasan kenapa orang susah taat kepada Tuhan, karena perintah Tuhan sering tidak masuk akal dan sering tidak sesuai dengan kemauan manusia. Walaupun baik untuk tujuan manusia itu sendiri. Nuh ini adalah contoh yang bagus untuk orang yang taat kepada Tuhan. Walaupun perintah Tuhan itu nggak masuk akal dan menyusahkan Nuh karena harus membuat bahtera. Tapi Nuh tetap nurut dan tetap mengerjakan perintah Tuhan. Jadi walaupun perintah Tuhan sering tidak kita mengerti dan menyusahkan kita, ingatlah bahwa perintah itu akhirnya akan menguntungkan kita. Mau sesusah apapun kita mengikuti perintahnya. Nah, satu hal lagi, saat akhir zaman akan ada chaos yang menghilangkan semua yang tidak disukai Tuhan. Tetapi siapa yang masuk bahtera itu akan diselamatkan. Jadi simpulannya, berjaga-jagalah. Dan kedua, tetaplah benar di mata Tuhan. Terima kasih.